kepadamu ya Bapa. Karena Engkau Tuhan yang kami mau tinggikan di tempat ini, kami mau agungkan, kami mau sembah ya Tuhan. Hanya namamu yang kudus, hanya namamu yang besar ya Bapa. Engkau biarlah Engkau yang bertahta, Engkau yang berkuasa atas setiap puji-pujian kami pada saat ini Tuhan. Biarlah namamu Yesus yang ditinggikan di tempat ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami menghabiskan ibadah raya Diamat Church Balak Kurun hanya di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab kita yang percaya, kita mengatakan amin. Kita mau nyanyikan betapa dalam kasih-Mu Bapa. Yes Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segala
sama-sama percaya bahwa sukacita surga Tuhan turun ke tempat ini. Amin. Mari rasakan sukacita surga dari Tuhan. Amin. Mari lambaikan tangan saudara-saudara. Mari kasih yang terbaik buat Tuhan. Amin. Sama-sama katakan. Jiwa sukacita surga.
hari ini dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Ku bersyukur selamanya Kau setia. Kami katakan amin. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, ku ada hari ini. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Ku bersyukur selamanya Kau setia. Lagi amin amin. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, ku ada hari ini. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Ku bersyukur selamanya Kau setia. Dengan apa? Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Ku bersyukur selamanya Kau setia. Dengan apa? Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Ku bersyukur selamanya Kau setia. Ku bersyukur selamanya Kau setia. Sekali lagi katakan ku bersyukur selamanya Kau setia. Jemaat Tuhan, jangan pernah ragu atas kesetiaan Tuhan padamu. Dia tidak pernah berubah. Dia tidak pernah mundur. Bahkan Dia akan selalu memberikan waktu yang tepat. Kita yang sering buru-buru, sedangkan waktu Tuhan selalu yang tepat. Maka hari ini kita akan selalu siap untuk menerima perkara besar dan putuskan hari ini. Apapun yang terjadi hari ini, tapi imanmu dan iman saya harus selalu siap menerima perkara besar dan putuskan hari ini. Kepada siapa engkau beribadah? Putuskan hari ini. Kami siap menerima firman Allah. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Yang sebelah katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Yes, silakan duduk. Shalom. Tetap semangat, amin. Ya, bensin boleh naik, minyak boleh naik, antrian boleh panjang, tapi imanmu harus tetap semangat. Katakan amin. Baik, siap menerima perkara besar, amin. Dan putuskan, ya. Putuskan segala sesuatu yang kau putuskan hari ini, itu akan membuat dampak 1 tahun, 2 tahun, berapa tahun ke depan ini. Pada saat Bapak dan Ibu tidak memutuskan sesuatu pun, itu sebenarnya engkau sedang mengambil keputusan. Maka di hadapan Tuhan keputusan itu harus jelas, tidak boleh abu-abu. Katakan amin. Tidak boleh abu-abu. Keputusan yang harus engkau bicarakan, keputusan yang harus engkau ambil di hadapan Tuhan itu harus jelas. Perhatikan jemaat Tuhan, kita belajar kembali dari pribadi
Yosua saat memasuki usia 85 tahun. Ada yang di sini yang berusia 85 tahun? Halo, Mama Kris, usia berapa Mama Kris? Masih jauh dari 85 tahun ya. Amin ya. Mana Pak Hades Simatupang? Itu saudara saya ya. Halo, amin. Jadi Pak Hades itu adik saya, karena mulai hari ini saya angkat dia juga faknya Simatupang ya. Baik, perhatikan jemaat Tuhan yang terkasih, di dalam Mazmur 92 ayat yang ke-15, perhatikan ya. Mazmur 92 ayat yang ke-15. Firman Allah berkata, yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Ayo baca sekali lagi dengan semangat. 1, 2, 3. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Perhatikan, kalau terjemahan yang lain, mereka tetap perkasa sekalipun sudah usia lanjut. Katakan amin. Perhatikan jemaat Tuhan yang terkasih, Tuhan tidak mau nanti di usia lanjut kita duduk-duduk manis di kursi roda. Katakan amin. Tuhan juga tidak mau dan Tuhan tidak mendesain hidupmu di usia lanjut itu hanya sebagai penjaga cucu. Katakan amin. Apakah penjaga cucu salah? Tidak salah. Tapi sering sekali akhir hidup orang Kristen jadi penjaga cucu. Tuhan tidak desain hidupmu seperti itu. Tuhan desain hidupmu sampai usia lanjut pun imanmu tidak boleh pensiun. Katakan amin. Usia boleh lanjut, usia boleh bertambah, tapi imanmu tidak boleh pensiun. Ciri-ciri contoh iman yang sudah pensiun yaitu pada saat dia tidak mau lagi memperkatakan firman pada dirinya. Jadi sebenarnya waktu usia Bapak dan Ibu belum sampai 70-80 tahun, tapi kalau engkau tidak lagi memperkatakan firman pada dirimu, kau sudah lagi ciri-ciri pensiun. Ya, yang kedua, usia boleh lanjut, tapi iman tidak boleh pensiun. Perkatakan selalu firman Allah pada orang lain, pada suamimu, pada istrimu, pada anak-anakmu, bahkan nanti pada cucumu. Perkatakan firman pada mereka. Itulah orang yang tidak pernah pensiun secara iman di hadapan Tuhan. Katakan amin. Perhatikan, hari ini kita awali menjadi satu pertanyaan. Bapak dan Ibu sekarang lagi berdiri, lagi berjalan, dan hari ini di umur berapa? Ya, dan dikatakan di situ, dan gunung apa yang Tuhan taruh di hatimu buat direbut di sisa umur ini. Apa yang Tuhan taruh gunung yang harus kau rebut di usia sisa umur ini. Maka perhatikan, hidup sukses versi dunia ada susunan target usia. 20 tahun harus seperti ini, 30 tahun harus seperti ini, 40 tahun harus seperti ini, 50 tahun harus seperti ini, 60 tahun terlambat. Perhatikan, Yosua dan Kaleb menerima gunung yang baru justru pada saat usia 80 dan 85 tahun. Katakan amin. Jadi kalau hari ini secara versi dunia usia mungkin sudah sekitar 40, sepertinya belum ada yang dapat. Engkau tidak pernah gagal di hadapan Tuhan. Dunia boleh mengatakan gagal, tapi di hadapan Tuhan engkau tidak pernah gagal. Katakan amin. Visi yang diterima Yosua di usia lanjut itu bertolak belakang dari versi dunia. Maka kalau Bapak dan Ibu nanti membaca Yosua pasal 23 sampai dengan pasal 24, Yosua bukan terima penglihatan mistis kayak seperti Yehezkiel. Visi di sini, pandangan dan pesan terakhir dari Tuhan untuk bangsa Israel yang dia sampaikan sebelum Yosua mati umur 110 tahun. Perhatikan, gunung yang harus direbut oleh Yosua adalah pegunungan Efraim dalam usia 85 tahun, dan Tuhan
masih perpanjang usia dia sampai 110 tahun. Perhatikan apa yang kita pelajari di saat Yosua sudah usia lanjut. Yosua 23 ayat 1, lanjut. Yosua 23 ayat 1, kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel di segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umurnya, ayat 22, ayat 2, dipanggilnya seluruh orang Israel, para tuan-tuannya, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka, aku telah tua dan sangat lanjut umur. Saya berdoa kepada Bapak dan Ibu semuanya lanjut umur, katakan amin. Sehingga pada saat nanti Tuhan mau panggil, Bapak dan Ibu juga tahu kapan dipanggil. Ya, jadi jangan sampai ada mati kita ini di tempat karaoke. Halo, amin. Halo, amin. Jangan sampai kita ini ada mati pada saat goyang-goyang dumang seperti itu. Yang Tuhan mau seperti Yosua, dia paham, dia mengerti usianya sudah mau berakhir di bumi ini. Dikumpulkan semua para pejabatnya, dikumpulkan semua para penasehatnya, dikumpulkan semua keluarganya, dan dia menyampaikan hal yang sangat luar biasa. Dan nanti kita bisa melihat di situ bahwa Yosua menyampaikan sebelum mati dalam usia 110 tahun, dia tahu sudah dekat, dikumpulkan semua, sehingga yang diberikan kepada orang-orang pada saat itu, banyak orang saat itu, yaitu tentang khasiat bagaimana kita hidup di dalam rohani Kristus. Katakan amin. Amin. Mau panjang umur, amin. Angkat tangan dong kalau mau panjang umur. Halo, amin. 80 tahun, amin. 90 tahun, amin. Catatan sehat. Katakan amin. Kalau sudah begini sampai 10 tahun, kasihan juga. Tidak usah, cepat saja. Pasti sehat. Amin ya. Tolak ukurnya Kaleb dan tolak ukurnya Yosua. Perhatikan. Waktu Musa menyuruh Yosua dan Kaleb merebut tanah Kanaan, Yosua itu usianya 35 tahun. Dan Kaleb itu usianya 40 tahun. Mereka selisih 5 tahun. Tapi perhatikan, mereka masih muda, tapi justru mereka yang paling setia dari antara semua orang yang sudah usia lanjut. Maka Tuhan sangat menghargai kesetiaanmu. Katakan amin. Tuhan tidak butuh uangmu, Tuhan tidak butuh profesimu, Tuhan tidak butuh jabatanmu. Yang paling sulit Tuhan tunggu dari kita adalah kesetiaan. Katakan amin. Karena kesetiaan itu bagianmu. Tuhan sudah setia. Yang Tuhan minta dari kita, persembahan yang terbaik adalah setia kepadanya. Bukan uang, bukan harta, tapi kesetiaan. Dan itu sudah dilakukan oleh Yosua dan Kaleb. Tidak ada ceritanya Yosua dan Kaleb mengkudeta Musa. Ya, tetapi mereka setia kepada Musa. Tapi kesetiaan mereka berdua bukan hanya Musa yang dilihat, tetapi siapa Tuhannya Musa. Maka perhatikan, ada 3 poin yang disampaikan oleh Yosua sebelum dia meninggal 110 tahun. Poin yang pertama, ya, yuk kita baca yang pertama dulu. 1, 2, 3. Ingat, Tuhan yang berperang, bukan pedang. Halo? Amin. Perhatikan, Tuhan yang berperang, bukan pedangmu. Tuhan yang berperang, bukan pengetahuanmu, bukan kekuatanmu, bukan uangmu, bukan jabatanmu, tapi Tuhan yang berperang. Perhatikan, beberapa hari ini atau beberapa minggu ini, Kalimantan Tengah khususnya Palangkaraya itu digoncang
dengan begitu banyak hilangnya BBM. Semua terguncang. Semua pakai strategi bagaimana untuk mendapatkannya. Bahkan mereka terobos hujan tanpa mereka pakai payung, pakai mantel. Mereka punya strategi. Saya bilang sama ibu juga menyampaikan tidak perlu kita beli saja motor listrik, begitu ya, karena motor listrik bisa dijangkau. Saya bilang sama ibu kalau beli motor listrik yang seperti modelnya baja saja, ya, yang punya penutup, gitu ya. Jadi nanti siapa yang jemaatnya ikut numpang boleh-boleh, tapi 1-2 orang saja. Nah, semua pakai strategi. Halo, amin. Saya hanya bilang sama Tuhan, Tuhan, dari mustahil, kalau air berubah jadi anggur, hari ini BBM kami di mobil tidak pernah habis. Sampai hari ini tidak pernah habis. Maka tidak ikut antri-antri seperti itu. Ingat, Tuhan yang berperang. Katakan amin. Tuhan yang berperang. Puji Tuhannya, saya dengan ibu pun tidak ke Palangkaraya. Ya, itu tidak kebetulan. Tapi saya dengan ibu menetapkan kita jangan ke Palangkaraya. Begitu ramainya Palangkaraya. SPBU di Palangkaraya itu begitu banyak titik tempatnya. Halo, amin. Dan hari ini kita percaya tidak lagi ada antri. Tuhan yang berperang, amin. Halo, amin. Kalau Bapak dan Ibu tidak bisa ke gereja ini dengan bawa motor, yuk kita jalan kaki sama-sama. Tapi kan belum ada yang sampai jalan kaki ya. Berarti Tuhan sungguh amat baik, amin. Kalaupun jalan kaki, kita jalan kaki, semua jadi sehat kok. Halo, amin. Maka dalam setiap perkara, perhatikan. Banyak hal yang tidak bisa kau hadapi, perangi di depan ini. Percaya, Tuhan yang berperang. Ya, Tuhan yang berperang. Kalau Bapak dan Ibu nanti membaca Yosua 23 ayat 3-10, kamu sendiri telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu. Tuhan Allahmu lah yang berperang untuk kamu. Percayai ini. Percayai ini. Karena waktu Bapak dan Ibu percaya ini, itu akan selalu ada kekuatan baru. Maka setiap hari itu kau harus memperkatakan firman pada dirimu supaya selalu ada kekuatan baru. Yang kedua, wasiat apa yang disampaikan oleh Yosua? Yang kedua, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Jangan pernah suka pamer prestasi. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jangan pernah suka pamer prestasi. Perhatikan. Di usia tua, Yosua tidak pernah pamer prestasi. Aku yang merebut Kanaan. Dari mulutnya Yosua tidak pernah keluar kata itu. Justru dia balikin. Semua janji dari Tuhan tergenapi sehingga tanah Kanaan pun dapat direbut. Maka perhatikan, waktu kita berhasil, waktu kita sukses, ingat siapa yang kasih sukses itu. Balikin. Itu semua karena Tuhan. Harus selalu keluar dari mulut kita mau mengatakan ini. Katakan amin. Jadi bukan prestasi-prestasi kita yang harus selalu kita ekspos keluar sana. Tapi balikin. Kalau sampai posisi ini, itu semua karena Tuhan. Kalau sampai hari ini seusia ini saya masih sehat, itu semua karena Tuhan. Bukan karena minum vitamin, bukan karena olahraga, bukan karena lari. Memang bagian kita harus olahraga, tapi yang membuat sehat itu adalah Tuhan. Ayo balikin semuanya. Ya, balikin semuanya. Perhatikan lagi, sehingga apa? Di waktu tua, jangan lupa cerita ke generasi. Ini semua karena Tuhan. Halo, amin. Kita sekarang semua punya anak-anak, ya, punya anak.
Mulai dari sekarang katakan, ajarkan kepada anak, nah kalau rumah ini ada itu karena Tuhan. Nah kalau mobil kita ini ada itu karena Tuhan. Nah kalau sampai hari ini kita diberkati Tuhan itu karena Tuhan. Nah kalau sampai hari ini kau bisa menerima pendidikan yang terbaik itu semua karena Tuhan. Balikan perkataan itu pada mereka supaya itu yang mereka ingat. Katakan amin. Perhatikan siapa dan bagaimana kita 5, 10, 15 sampai 20 tahun yang lalu. Kalau hari ini ada semua karena Tuhan. Yang ketiga, wasiat itu. Yang ketiga, kita baca bersama-sama, khususnya yang belum menikah, ya, suaranya lebih kencang. 1, 2, 3. Jangan nikah campur dan ikut dewa lain. Ya, jangan nikah, ya, jangan kawin campur dan ikut dewa lain. Yosua 23, 11 sampai 13 mengatakan, garis besarnya, sebab itu waspadalah, jangan bergaul dengan bangsa-bangsa ini, sebab mereka akan menjadi jeram dan perangkap bagimu. Perhatikan, Simpson jatuh karena dia nikah sembarangan. Perhatikan, Saul juga jatuh karena dia nikah dengan sembarangan. Ya, maka jangan pernah nikah dengan campuran. Yang satu agamanya ini, yang dua agamanya ini. Itu campuran. Nanti anaknya juga agama yang ketiga. Sehingga dalam satu rumah tangga itu campuran. Kalau es campur masih enak, tapi kalau dalam keluarga itu semua kepercayaan campuran, itu tidak bagus. Dan kata Yosua, jangan. Halo? Amin. Hari ini kalau Bapak dan Ibu juga masih mempercayai istilah-istilah, kalau sampai hari ini juga ada perkataan-perkataan yang dari luar sana, yang leluhur-leluhur, yang mereka tidak kenal Tuhan, jangan. Harus percaya hanya kepada firman Allah. Katakan amin. Perhatikan, maka visi Yosua itu jauh melihat ke depan. Kalau gereja ini ada di sini, kita tidak perlu terpengaruh kanan kiri masih kosong, di belakang masih kosong, tidak perlu, karena gereja juga melihat 10-20 tahun ke depan. Gereja Hurun-Gunung, kenapa kita buat di pinggir jalan sampai hari ini belum ada tetangga? Ya, karena gereja itu juga melihat 10-20 tahun ke depan. Katakan amin. Karena gereja tujuannya bukan hanya sekedar ramai-ramai, tapi gereja harus bisa melihat seperti apa nanti 10-20 tahun ke depan. Kalau Bapak dan Ibu 10-20 tahun, 30 tahun masih tetap di tempat ini, ingat, suatu saat anakmu juga kembali ke tempat ini, cucumu juga ada, mereka sudah punya gereja yang hidup dalam kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Halo, amin. Orang kalau pergi ke satu tempat, yang harus diperhitungkan yang pertama, ingat kepada anak-anak, ini pesan, ya. Kalau pergi sekolah, kalau pergi kuliah, kalau pergi merantau, ingat yang pertama, cari gereja. Katakan amin. Cari gereja. Cari gereja di mana kau bertumbuh secara iman. Karena itulah pesan kami kepada ketiga anak kami, cari gereja. Dan tidak boleh hanya sebagai jemaat biasa, harus pelayanan. Dan puji Tuhan, mereka mengingat hal itu dan melakukan hal itu. Itu pesan besar yang dimana kita sebagai orang tua, iman tidak boleh pensiun. Maka Yosua tahu bahaya terbesar Israel itu bukan musuh dari luar, tapi kompromi dari dalam. Yosua paham kenapa dinasihati seperti itu, karena musuh yang paling ditakuti itu bukan dari luar, tapi justru dari dalam. Ya, maka pelajaran, dosa gak lewat perang, dosa gak lewat melalui hal yang
kejahatan sekali. Tapi sekali dosa di anak muda itu sering sekali justru di saat pergaulan. Cinta yang berapi-api, cinta yang salah, sehingga hubungan mereka berdua hanya mereka saja yang hidup, yang lain nyewa. Nah, perhatikan, Yosua bisa melihat ini. Kalau orang-orang di dalamnya banyak anak muda yang menikah dengan perempuan lain, menikah dengan kepercayaan yang lain, iman yang lain, maka perhatikan, justru itulah masalah yang terbesar justru dari dalam. Maka tantangan terakhir yang harus ditekankan oleh Yosua sebelum dia dipanggil Tuhan, pilih hari ini siapa yang kau sembah. Pilih, bukan besok, hari ini. Dengan siapa engkau percaya. Pilih hari ini. Dengan siapa engkau menyembah. Pilih hari ini siapa yang engkau sembah. Amin. Halo, amin. Sebenarnya kita sering sekali, kita sih bukan penyembah berhala. Tapi perhatikan sekali lagi. Waktu Bapak dan Ibu ada di bangun pagi, jangan coba dulu cari HP. Sembah Tuhan dulu. Karena keberadaan HP itu bisa menjadi ilah bagimu. Halo, amin. Waktu kau beribadah seperti ini, singkirkan itu HP dulu. Mengapa? Karena HP itu bisa menjadi ilah bagimu. Ingat sekali lagi, firman Allah itu terpenting di atas segala-galanya. Itu yang ditekankan oleh Yosua. Sebenarnya kehancuran umat itu bukan dari luar, tapi umat itu percaya kepada ilah lain. Yang kedua, posisi Tuhan digantikan dengan hal-hal yang lain. Habis, hancur akhirnya yang mereka terima. Maka Yosua 24 ayat 14 sampai 15, ya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah, putuskan pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Katakan amin. Halo, amin. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Katakan amin. Angkat tanganmu. Yuk, angkat tangan. Katakan lagi dengan imanmu. Ikuti apa yang saya katakan. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Yesus. Amin. Perhatikan, di ujung hidup Yosua tidak memaksa. Kembali lagi, ibadah itu tidak boleh dipaksa. Kita hanya bisa menghancurkan, dipaksa tidak bisa. Di ujung hidup Yosua tidak memaksa, dia kasih pilihan. Tapi dengan tegas Yosua kasih teladan dulu. Aku dan keluargaku pilih Tuhan. Amin. Hasilnya seluruh bangsa jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan. Kita baca Yosua 24 ayat 14 sampai 16. Yosua 24 ayat 14 sampai 16. Ayat 14. Yuk, 1 dan 3. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ayat 15, yuk kita baca bersama-sama dengan suara keras. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan,
Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Bentar, Yosua kasih pilihan. Kalau menurutmu ibadah hari ini tidak baik padamu, pilihlah. Tapi kalau beribadah kepada Tuhan menurutmu itu yang terbaik, pilihlah. Ya, kita lanjut terus. Allah kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diam ini. Tetapi aku dan seisuruhku kami akan beribadah kepada Tuhan. Katakan amin. Halo, amin. Ayat 16. Ayat 16, 1, 2, 3. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Jadi tidak boleh ada Allah lain. Katakan amin. Termasuk HP-mu itu bisa Allah lain. Ya, termasuk kesibukanmu itu bisa jadi Allah lain. Termasuk juga keinginan dagingmu itu bisa jadi Allah lain. Termasuk juga hobimu itu juga bisa jadi ilah lain. Jangan ada. Jangan pernah ubah ketetapan firman Allah. Kalau Tuhan nomor satu, biarlah Tuhan nomor satu selama-lamanya. Halo, amin. Mari kita lihat tinjau dari Injil kasih karunia tentang Yosua ini. Perhatikan, Yosua itu sama dengan Yesus. Ya, Yosua itu sama dengan Yesus. Dari bahasa Ibrani, Yehoshua, Yesus. Yosua itu membawa bangsa masuk ke tanah perjanjian. Katakan amin. Itu tanah Kanaan. Tapi perhatikan, Yesus membawa kita masuk dalam perjanjian baru dan tanah air surgawi. Kalau Yosua membawa umat Israel masuk ke tanah perjanjian, kalau Yesus membawa seluruh sampai kita hari ini, yaitu masuk kepada perjanjian baru dan tanah air surgawi. Amin. Tanah leluhurmu, tanah pusakamu, kita bisa berbeda-beda. Tapi tanah pusaka kita cuma satu, surgawi. Katakan amin. Saya lahir di Sumatera. Tuhan tidak tempatkan saya punya tanah di Sumatera. Ibu lahir di Pulau Jawa. Ibu juga Tuhan tidak memberikan tanah pusakanya di Pulau Jawa. Tapi Tuhan berikan di Kalimantan. Tapi perhatikan, tanah surgawi kita semuanya sama. Katakan amin. Nanti anak-anakmu bisa saja nggak di tempat ini. Dia ada di tanah pusaka di tempat yang lain. Mungkin ada di Australia, mungkin ada di Polandia, mungkin ada di Selandia Baru. Ya, tapi daripada jauh-jauh kembali lagi ke Kuala Lumpur. Begitu. Amin. Perhatikan, tanah pusaka bisa berbeda-beda, tapi tanah pusaka kita di surga hanya satu. Katakan amin. Ayo, kita seperti seorang olahragawan yang berlari, hanya satu tujuannya, garis finish. Katakan amin. Satu tujuannya, garis finish. Kita baca lagi ayat 8, Ibrani 4 ayat 8 tadi. Mungkin dibilang Pak Gembala hanya ngomong saja, lihat nih, ada dasar firmannya. Ya, Ibrani 4 ayat 8 sampai 10. Ayo ayat 8. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Ayat 9. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Ayat 10. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Kalau Bapak dan Ibu nanti sudah menarik nafas terakhir di bumi ini, berarti engkau sudah berhenti.
berarti engkau sudah istirahat. Waktu engkau istirahat, pada saat nafas terakhir, Alkitab mencatat engkau istirahat bersama Yesus. Seperti Yesus ada waktu istirahat hari ke-7. Jadi hari ini Bapak dan Ibu belum sampai dengan hari yang ke-7. Halo, amin. Kita lagi menuju hari ke-7. Usia berapa kita tidak tahu. Tapi hari ke-7 bagi orang percaya, waktu Tuhan tidak lagi memberikan nafas hidup padamu, itulah hari ke-7. Dan engkau istirahat. Dan kita di dalam Yesus istirahatnya itu di surga. Katakan amin. Halo, amin. Ini jaminan, bukan jaminan dari Pak Gembala. Ini jaminan kebenaran firman Allah. Maka perhatikan, visi Yosua itu sama dengan visi Yesus di amanat agung. Perhatikan sekali lagi, lanjut paham. Visi Yosua itu sama dengan visi Yesus di amanat agung. Perhatikan, sebelum naik ke surga, Yesus juga kumpulin murid-muridnya. Sebelum Yosua mati, Yosua juga mengumpulkan semua bangsa, kasih peringatan dan memberikan perintah. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Itu perintah amanat agung. Waktu Yosua sebelum dipanggil Tuhan, dia juga memberi perintah. Ada 3 hal tadi. Khususnya jangan salah kawin, jangan pernah mau nikah campuran. Anak-anak muda, amin. 5-10 tahun ke depan, gereja ini anak muda yang pegang, kalian yang pegang. Katakan amin. Karena sekarang iblis paling senang menyerang anak muda. Saya dengan Gege tadi malam ngambil gitarnya, saya wawancara Gege di mobil. Biasa wawancara bapak dengan anak. Saya bilang, Ge, setelah kamu melayani, setelah kamu ibadah di gereja, apa yang kamu dapat, Ge? Oh, sangat banyak, Pak. Gak usah terlalu banyak, Ge. Satu aja, Ge. Dan Gege bisa menyimpulkan begini. Kasihan, Pak, teman-teman saya di luar. Loh, kenapa kamu kasihan? Mereka gak mau ibadah. Terus, kasihan, Pak, mereka semuanya merokok. Kasihan, Pak, mereka juga sudah ada pakai narkoba. Artinya, sekelas Gigi dengan usia seperti itu, berarti teman-temannya itu juga kan gak jauh beda dengan usia orang tua daripada Gigi, betul? Seusia Gigi, dia sudah mengambil kesimpulan seperti itu. Itu kasih karunia. Katakan amin. Itu kasih karunia. Dan dia bisa melihat justru kata kasihan tadi. Dia tidak benci dengan teman-temannya. Dia tidak melawan teman-temannya, tapi keluar belas kasihan. Seperti Yesus pun mereka berbelas kasihan. Seperti Yosua pun mereka belas kasihan. Maka seluruh jemaat Tuhan, ayo ajak teman-temanmu, ajak tetanggamu, ajak rekanmu untuk mereka beribadah. Kalau mereka beribadah, kau bersyukur Tuhan sudah pilih. Katakan amin. Karena ibadah itu juga gak bisa dipaksa. Tapi kalau sampai sekarang kita bisa beribadah, itu karena Tuhan yang sudah memilih. Katakan amin. Jadi Gege dengan usia yang masih muda seperti itu, dia bisa melihat. Terus saya tanya, dia jawab dengan jujur. Kau bilang temanmu merokok, kau merokok enggak? Oh enggak, Pak. Oh sudah. Kalau begitu ya, artinya dia lapor begitu, ternyata dia juga kan sama aja. Kata dia, enggak, Pak. Nah saya melihat itu membuat dia gemuk dan segar Gege dalam usia itu ya. Karena semua uangnya dikasih untuk makan saja, bukan membakar tubuhnya. Halo, amin. Kita semua harus sehat, katakan amin. Semua kita harus hidup dalam kasih karunia Tuhan. Maka perhatikan yang ketiga, pilih hari ini, ya, pilih hari ini. Yuk, pilih hari ini. Gak usah lagi besok. Ya, pilih hari ini.
digenapi Kristus, Yosua minta pilih Tuhan. Aku dan seisi rumahku hidup dengan Tuhan. Ya, pilih hari ini. Waktu Yesus juga memilih antara melepas salib atau tetap disalib, Yesus pilih salib. Dan semua tergenapi. Katakan amin. Jadi semua apa yang menjadi bayang-bayang yang dilakukan oleh Yosua, yang dilakukan oleh Adam, yang dilakukan oleh Abraham, Ishak, Yakub, itu semua akhirnya tuntas. Mengapa? Karena Yesus memilih yang tetap mati di kayu salib. Sempurna. Maka hari ini, kalau kau pilih hari ini, satu-satunya Tuhan hanya Yesus, hidupmu sempurna. Katakan amin. Tidak perlu lagi kepercayaan-kepercayaan yang lain. Hanya Yesus. Yesus mengatakan tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuhan. Betul? Halo, amin. Tidak ada seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuhan. Kita baca Matius 6:24. 1, 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Halo, amin. Jadi kalau masih ada Mammon di sekitarmu, di hadapanmu, termasuk yang tadi saya katakan, yang kesibukanmu, keuanganmu, HP-mu, hobimu, dan yang berbicara tentang kedagingan, perhatikan, itu yang membuat kita berbeda. Yang lain sudah ada di kilometer 10, yang satunya masih di kilometer 2. Mari putuskan hari ini hanya Yesus, katakan amin. Maka Injil selalu meminta keputusan. Perhatikan, Injil itu selalu meminta keputusan. Kau mengabdi kepada dua tuhan atau satu tuhan saja. Dan Yosua juga mengatakan, kau percaya kepada Tuhan atau kepada nenek moyang. Putuskan hari ini, karena Injil selalu minta keputusan. Maka jangan pernah ragu-ragu lagi. Ambil keputusan hanya di dalam Yesus. Perhatikan kebenaran apa yang kita putuskan hari ini. Pertama, ya, kita baca 1, 2, 3. Warisanmu bukan harta, tapi iman. Katakan amin. Kita baca sekali lagi. Warisanmu bukan harta, tapi iman. Harta bisa hilang. Ya, orang tua sekali lagi gak perlu membeda-bedakan apa yang nanti dengan orang lain. Orang tua itu memberikan warisan kepada anaknya ini, itu boleh saja. Tapi kalau tidak pernah diwariskan iman, sama saja. No. Putuskan hari ini, orang tua, amin. Warisanmu bukan harta, tapi iman. Harta itu hanya bonus. Maka ceritakan nanti ke anak cucu kita apa yang Tuhan sudah buat. Yang kedua, 1, 2, 3, berani menegur dan mengingatkan. Maka anak muda, kalau orang tuamu cinta Tuhan, takut Tuhan, dan engkau selalu diingatkan, jangan sampai kompromi. Meskipun kompromi itu ada saatnya enak, tapi jangan pernah kompromi. Dengan siapa kau bergaul? Katakan amin. Kalau kau bergaul dengan orang pemabuk, suatu saat juga kau akan jadi pemabuk. Kalau kau bergaul dengan orang tukang emosi, suatu saat juga menjadi tukang emosi. Ya, dengan siapa kau bergaul? Mereka yang menghabiskan waktu banyak seperti malam minggu misalnya begini, mereka justru di luar paling subuh sehingga mereka tidak misalnya beribadah. Dengan siapa kau bergaul? Perhatikan, maka kita sebagai orang tua juga menseleksi anak-anak kita dengan siapa dia bergaul.
Jangan dibiarkan. Yang ketiga, 1, 2, 3, tegas di ujung. Sebelum mati pastikan rumahmu tahu keluarga ini milik Tuhan. Amin. Ya. Maka perhatikan, ya, akhir hidup Yosua 24 dan 29, dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, berumur 110 tahun. Yosua mati, tapi visinya hidup terus. Bangsa Israel setia selama tua-tua sejaman Yosua masih hidup. Maka satu nats lagi yang Tuhan taruh pada saya tadi waktu menyembah Tuhan, Mazmur 90 ayat 4. Ya, Mazmur 90 ayat 4. Coba ya. Mazmur 90 ayat 4. Kita baca bersama-sama yuk, 1 dan 3. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Mari kita hitung-hitung dulu. Mari kita berhitung antara usia manusia yang puluhan tahun dan waktu Tuhan dihitung 24 jam. Ya, kita hitung-hitungan sekarang. Siapa yang di sini usia 20? Angkat tangan. 20, 20, 30, 40. Pokoknya antara 20 ke 30. Angkat tangan. Nah, baik. 30 ke 40 angkat tangan. Wah, kok gak ada yang ngaku nih lah? Nah, 40 ke 50 angkat tangan. 50 ke 60. Hanya saya ya. Saya yang paling tua di tempat ini. Kita hitung-hitungan yuk tentang di mata Tuhan itu 1000 tahun. Ternyata waktu manusia itu 1000 tahun, ternyata di mata Tuhan itu cuma 1 hari. Pertanyaan saya, Mas, kita masih mau berdoa umur panjang kan? Tuhan, kami mau umur panjang Tuhan. Boleh minta umur panjang? Ayo jawab dulu. Boleh minta umur panjang? Boleh. Siapa dalam doanya minta umur panjang? Kalau ulang tahun doanya apa? Panjang umur. Kalau di hadapan Tuhan panjang umur atau berkurang 1 tahun? Berkurang 1 tahun. Ya, perhatikan yuk. Saya merumuskan ini, saya sudah diskusi dengan ibu. Tolong bantu saya hitung-hitung ini, saya bilang. Jadi di toko roti Amanda, kami sedikit agak tegang begitu ya. Nah, saya bilang saya sudah benar. Ibu keluar ilmu matematikanya harus gitu. Ibu bingung, saya juga jadi bingung lagi kan gitu ya. Akhirnya saya WA si dia. Dia memang aktuaria, dia memang matematika yang sangat tinggi. Akhirnya disimpulkan, benar. Perhatikan, yuk. Rumusnya begini. 1000 tahun buat manusia, buat Tuhan itu 1 hari. Kalau 1 hari berarti berapa? Berapa jam? 24 jam. Perhatikan. Jadi 1 tahun manusia itu sama dengan 24 jam. Itu berarti 1000 sama dengan 0,024 jam. Perhatikan. Itu berarti 0,024 jam itu berarti 1,44 menit bagi Tuhan. Perhatikan contoh. Saya mulai dari usia 50. Yakin Bapak dan Ibu hidup sampai usia 50, yakin?
Soalnya saya sudah lewat gitu. Halo, yakin amin? Ya oke, sekarang kita pukul rata usia 50 ya. Berarti 50 kali 1,44 menit. Orang yang usia 50, dia hanya hidup di hadapan Tuhan hanya 72 menit. Itu berarti hanya 1 jam 12 menit. Ayo kita sadar dulu dengan usia ini ya. Itu usia 50 tahun. Tuhan, saya aja belum sampai 50 Tuhan, berarti di hadapan Tuhan saya itu belum sampai 72 menit nih Tuhan. Nah, supaya kita sadar bahwa ternyata usia itu ada di tangan Tuhan, dan ternyata kita tidak boleh juga bangga dengan umur panjang kalau tidak dibawa kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Usia 60 tahun, perhatikan. Berarti 60 kali 1,44 menit. Berarti orang yang usia 60 tahun, dia hanya hidup di hadapan Tuhan 86,4 menit. 1 jam 26 menit saja kalau orang itu hidup usia 60. Grace, usia berapa kamu nak? Berapa? 16. Coba hitung Mama Grace, berapa menitnya sama Tuhan? Waktunya masih 16 tahun, masih jauh nak? Ya, tapi di hadapan Tuhan ternyata itu hanya beberapa menit. Perhatikan lagi. Jadi yang usia 50 tahun tadi, dia hanya 1 jam 12 menit. Berarti dia hanya menonton 1 episode sinetron. Ya Raya. Yang usia 60 tahun, dia di hadapan Tuhan ternyata 1 jam 26 menit. Itu ternyata hidupnya hanya sepertiga pertandingan sepak bola. Belum finalnya, belum babak keduanya. Nah, usia 70 tahun. Siapa mau sampai usia 70 tahun? Angkat tangan. Angkat tangan dulu, saya mau lihat dulu. Saya mau lihat dulu. Yang penting sehat ya, usia 70 tahun. Usia 70 tahun sehat Tuhan, gitu dong. Amin. Nah, hitung-hitungan 70 tahun ya. Kalau 70 tahun usiamu, berarti kali 1,44 menit. Berarti di hadapan Tuhan engkau hanya hidup 100,8 menit atau 1 jam 41 menit. Kalau begitu, hanya sekali nonton film di bioskop. Halo. Yang herannya, banyak anak muda dengan main balap-balapan ingin mempercepat usianya. Usia 80 tahun. Wah, haleluya. Siapa yang mau usia 80 tahun? Halo, sehat. Amin. Angkat tangan dulu. Usia 80 tahun, ya. Yang pasti usia 80 tahun, sekalipun ada keriput-keriput, tapi masih tetap manis, cantik, dan ganteng saja. Amin ya. Usia 80 tahun, lihat 80 kali 1,44 menit, berarti dia hanya hidup 115,2 menit, berarti hanya 1 jam 55 menit. Itu belum sampai selesai film Avatar. Ya, Afra, film Avatar berapa jam? Hah? 3 jam. Gak sampai. Yang usia 80 tahun gak sampai dia nonton sampai selesai film Avatar. Usia 90 tahun masih mau hidup? Angkat tangan dong. Haleluya. 90 tahun, amin. Mau nggak? Sehat loh, sehat. Catatannya usia 90 tahun sehat, nggak sakit-sakitan. Kalau sakit-sakitan saya juga nggak mau. Amin ya. Ternyata orang usia 90 tahun kali 1,44 menit, itu berarti dia hidup di hadapan Tuhan hanya sekitar 129,6 menit. Itu berarti hanya 2 jam 10 menit.
Tadi mulai kita khotbah masuk, mau ibadah masuk, ya kan? Ada menyembah Tuhan, dengar khotbah ini, ada pujian, itu hanya 2 jam. Berarti kalau usiamu hari ini 90 tahun, di hadapan Tuhan itu hanya 1 kali ibadah. Jadi jangan berpikir ibadah di PV itu lama sekali 2 jam. Justru harus kita tambah jadi 3 jam supaya usia kita 120 tahun. Amin. Setuju amin? Jadi kalau ibadah itu nggak boleh terus, aku lama sekali nggak boleh. Kalau nggak nanti tak ganti persembahannya setengah jam. Jadi keliling terus, mau tidak? Halo amin. Ayo kita menyembah Tuhan saja, dengar firman Tuhan saja. Jadi 2 jam saja. Kita belum sampai 2 jam. Saya khotbah juga belum sampai. Ya. Nah, terakhir nih, usia 100 tahun. Ayo, mau? Sehat loh, sehat. Oh ini cicitnya juga dapat ini, ya kan? Cucu, anak cucu, cicit apa lagi di bawah di atasnya tuh? Cecet kan? Itu dapat usia 100 tahun. Bang Ferdinand mau 100 tahun bang? Sehat bang? Masih bisa main volley bang? 100 tahun perhatikan. 100 tahun kali 1,44 menit. Berarti orang itu hidupnya 100 tahun hanya 144 menit, yaitu 2 jam 24 menit. Maka perhatikan hari ini tidak ada satu manusia pun yang hidup di dunia ini 24 jam. Tidak ada manusia sampai hari ini yang hidup di hadapan Tuhan itu 1 hari. Termasuk Metusala. Kalau Bapak dan Ibu nanti membaca di kitab Kejadian, Metusala itu usianya 969 tahun. Di hadapan Tuhan ternyata dia nggak pernah hidup 1 hari. Ayo, apa yang kita sombongkan? Hidup ini, usia, jabatan, harta dan lain-lain. Ambil sikap hari ini. Kita harus tetap di bawah kasih karunia Tuhan. Putuskan hari ini, aku dan seisi keluargaku terus kepada Yesus. Apapun tantangannya. Katakan amin. Saya tanya lagi, mau usia 100 tahun? Mama Grace nggak mau lagi. Nggak tahu aku nih 100 tahun mau gimana nih. Nah, halo amin. Ya minimal 80 lah. Ya. 90, puji Tuhan. Tapi ingat sekali lagi, masa depan kita surga, amin. Tempat kita, tanah pusaka kita, yaitu satu, surga, bersama dengan Tuhan. Kita semua bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Amin, amin, amin. Jalannya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selama